Siang ini memang suasana di Bundaran Hotel Indonesia cukup luar biasa, panas terik namun tidak menyurutkan animo masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya untuk datang ke Bundaran Hotel Indonesia untuk menyemarakan suasana pesta rakyat dan juga pasar rakyat yang ada di sini. Dan juga kita bersama-sama baru menyaksikan bagaimana Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ditemani oleh Polri dan juga Panglima melewati Bundaran Indonesia dan menyapa masyarakat sudah hadir di sini sejak pagi hari tadi. Dan kalau kita melihat bagaimana suasana di hotel sekitar Bundaran Hotel Indonesia memang semakin siang semakin sore semakin dipenuhi oleh masyarakat, oleh massa, dan mereka berbondong-bondong datang ke sini baik dari arah Kuningan, baik dari arah Tanah Abang maupun dari arah Medan Merdeka. Dan ini suasana yang luar biasa sekali memeriahkan bagaimana inaugurasi Presiden terpilih Prabowo yang baru saja dilantik di gedung MPR DPR. Dan kalau kita ngomongin bagaimana situasi di sini memang semakin ramai dan masyarakat yang hadir di sini memang datang, ada yang menggunakan jalan kaki, ada juga menggunakan kendaraan bermotor, kayak memang disiapkan ada 26 kantong parkir di sini. Namun kalau saya boleh menyarankan lebih baik naik angkutan umum. Kenapa? Karena ada banyak sekali modifikasi yang dilakukan untuk semakin mengajak masyarakat Jakarta dan sekitarnya untuk datang menyemarakan inaugurasi ini, terutama di Bundaran Hotel Indonesia. Dan berbicara mengenai angkutan umum, saya sudah bersama dengan Direktur Operasional dan Keselamatan PT Transjakarta, Bapak Daud Yosef. Pak Jos, sejauh ini dari PT Transjakarta sendiri gitu untuk semakin menumbuhkan atau meningkatkan animo masyarakat datang ke Bundaran Indonesia menyemarakan acara hari ini, apa modifikasi dari Transjakarta sendiri, Pak Jos? Mungkin pertama kali izinkan saya mengucapkan selamat kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka, serta mengucapkan terima kasih kepada Bapak Joko Widodo dan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin atas kinerjanya selama memimpin bangsa Indonesia dari 2019 sampai 2024. Hari ini tentunya kami ikut bergembira bersama dengan seluruh warga Jakarta dan sekitarnya. Oleh karena itu, transportasi Jakarta sebagai transportasi umum yang setiap harinya melayani sekitar 1,3 juta orang, hari ini pun menyediakan layanan dengan kekuatan penuh. Dan sejak jam 5 tadi pagi, seluruh rute kami yang jumlahnya ada 240 sudah mulai melayani. Dan karena adanya kerumunan masyarakat yang begitu bergembira, maka jalur Sudirman Tamrin memang perlu untuk dapat diamankan, sehingga koridor 1 dan rute-rute yang berhubungan dengannya kita alihkan ke beberapa rute yang lain. Sehingga ada 24 rute yang kita modifikasi. Karena itu rute-rute ini tetap melayani di sekitar wilayah Sudirman Tamrin tetapi tidak memasuki jalan ini. Warga hari ini cukup meriah dan antusias dan relatif jauh lebih baik dibandingkan dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang melibatkan adanya tarif khusus. Karena hari ini ada tarif Transjakarta Rp1 yang diberlakukan untuk setiap pelanggan Transjakarta. Dan kalau yang sampai jam segini belum keluar dari rumah, saya mengundang untuk semuanya menikmati layanan Transjakarta Rp1 ini, sehingga kita bisa bersukacita bersama-sama merayakan hari ini pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Ini Pak, jadi Transjakarta tarifnya Rp1 nih Pak, dan itu pasti semakin sore semakin banyak masyarakat yang pasti akan hadir ke sini untuk melihat ada siapa saja sebenarnya bintang tamu yang hadir di panggung rakyat sendiri. Nah, untuk mengantisipasi makin ramainya Pak masyarakat yang menggunakan moda transportasi Transjakarta baik di armada maupun di halte, seperti apa di Transjakarta sendiri? Ya, setelah ini rencananya Bapak Presiden, Wakil Presiden akan mengantar Bapak Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin menuju ke bandara. Setelah itu selesai, maka relatif kegiatan di Sudirman Tamrin ini akan lebih kondusif dan rute-rute akan dipulihkan kembali. Rute-rute yang diberhentikan sementara maupun yang dialihkan akan kembali melayani kawasan Sudirman Tamrin dan sekitarnya. Dan dengan adanya pemulihan lintasan ini diharapkan penambahan dari masyarakat yang memasuki wilayah ini dapat terlayani dengan baik, baik yang baru saja datang maupun yang akan kembali ke rumahnya masing-masing. Tidak ada mekanisme untuk mencegah kerumunan dan juga kepadatan di moda transportasi Transjakarta. Dan untuk target Transjakarta 2025 Pak, bagaimana upaya Transjakarta untuk menambah jumlah penumpangnya per harinya Pak? Ada trik khusus atau ada strategi khusus kira-kira? Ya, jadi kami berterima
terima kasih buat pemerintah DKI yang begitu mendukung adanya transportasi umum yang aman, nyaman, dan terjangkau di Jakarta. Namun kami juga terlebih mengucapkan terima kasih lagi kepada warga DKI Jakarta yang sudah menyambut niat baik dari pemerintah provinsi ini dengan cara berpindah dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Ini ditunjukkan dengan bertambahnya pelanggan kami yang tahun 2022 itu rata-rata setiap hari hanya sekitar 600.000 orang. Di tahun 2023 meningkat secara drastis menjadi sekitar 1,1 juta orang setiap harinya. Tahun 2024 ini sampai di bulan Oktober kami meningkat lagi menjadi hampir 1,4 juta orang yang menggunakan Transjakarta setiap hari. Pertanyaannya bagaimana tahun depan? Tahun depan kami optimis akan meningkat di atas dari 1,4 menjadi 1,7, sehingga untuk mencapai dan melayani pelanggan yang sangat banyak ini, kami juga memiliki beberapa kinerja khusus. Antara lain yang pertama adalah tentunya penambahan jumlah armada. Seperti diketahui bahwa tahun ini Transjakarta di akhir tahun nanti akan menambah 500 kendaraan, terdiri dari 200 kendaraan bus besar yang seluruhnya adalah kendaraan listrik, dan 100 kendaraan bus sedang, serta 200 kendaraan bus kecil. Nah, yang kedua, untuk lebih meningkatkan kenyamanan, maka kami akan menciptakan sterilisasi jalur yang lebih baik bagi seluruh warga. Karena tentunya para pelanggan Transjakarta sudah berpindah dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum ini sudah mengorbankan. Mereka sudah meninggalkan kendaraannya, tentunya kita harus memberikan reward kepada mereka dengan cara waktu tempuh yang lebih pendek. Dan ini hanya dapat dicapai dengan cara jalur Transjakarta dibuat sesteril mungkin. Baik, sudah ada mekanisme, sudah ada solusi untuk bagaimana menambah jumlah penumpang di tahun 2025 1,7 juta seperti itu, dan ada upaya menambah bus armada listrik dan juga ada penambahan jalur, stabilisasi jalur. Kira-kira dari BUMD PT Transjakarta yang mewakili, apa harapan untuk Presiden baru kita? Silakan Pak. Kami sebagai anggota dari BUMD Transportasi di Jakarta, tentunya harapan kami adalah supaya beliau berdua, Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Wakil Presiden Gibran, dapat memimpin bangsa ini untuk membangun transportasi umum yang maju, modern, dan terintegrasi. Tentunya ini akan sangat baik bagi seluruh warga Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Rote, bukan hanya di kota Jakarta yang sudah memiliki berbagai layanan seperti Transjakarta, MRT, dan LRT, tetapi juga kota-kota sekelilingnya, Jakarta Raya, kemudian meluas lagi ke Pulau Jawa, sampai akhirnya seluruh Indonesia dapat menikmati layanan transportasi umum yang baik. Memperbaiki dan meningkatkan konektivitas antar wilayah di seluruh Indonesia. Sekali lagi terima kasih Pak Noel Joseph, Direktur Operasional dan Keselamatan PT Transjakarta. Selamat siang Pak.